Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Kali ini kita akan menceritakan sedikit sebuah kisah dari sahabat Nabi yang sangat pemberani dan rela mengorbankan segalanya demi Rasul dan agamanya. Dialah Umar bin Khattab. Seandainya ada nabi lagi, itulah Umar, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Umar memang lelaki pemberani. Kalau ia jalan, setan pun ketakutan dan pada menyingkir. Dalam dirinya menyatu kesalehan, keberanian, kezuhudan, kecerdasan dan kepedulian. Umar jelas laki-laki yang syaleh. Salat senantiasa ia lakukan dengan khusyuk. Perintah Rasulullah selalu ia jalankan. Bahkan ada ayat Al-Quran yang turun membenarkan Umar ketika terjadi perbedaan pendapat antara Umar dengan Rasulullah. Keberaniannya sulit dicari bandingannya. Saat ia masuk Islam, ia berani berdiri di hadapan kaum kafir untuk menyatakan keislamannya. Tokoh-tokoh kafir tidak berani berkelahi dengan Umar. Umar salah satu tokoh yang menyebabkan dakwah Rasulullah berpindah dari Syria sembunyi-sembunyi menjadi Jahriyah terang-terangan. Ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar, Umar dikenal kezuhudannya. Umar tidak mau istananya berlapis emas seperti yang biasa dilakukan Raja Romawi dan Persia. Padahal dengan kekayaan negara yang dikelolanya, ia mampu untuk membangun istana yang mewah. Seorang raja pernah melihat Umar tidur di bawah pohon dan ia memuji Umar bisa tidur nyenyak seperti itu karena keadilan yang dijalankannya. Ketika Umar memerintah, ia melarang keluarganya mengambil harta dari Baitul Mal, kas negara. Sebagaimana Abu Bakar, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Umar adalah pemimpin yang cerdas. Di masanya Mesir, Palestina dan lain-lain ditaklukkan. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah senantiasa menjadi pedomannya dalam mengambil keputusan-keputusan negara. Kepeduliannya kepada rakyat yang miskin luar biasa. Ia seringkali keluar malam hari untuk melihat kondisi rakyatnya. Bahkan ia pernah memanggul sendiri sekarung bahan makanan ketika melihat ada rakyatnya yang dilanda kemiskinan. Ia juga dengan segera menyelesaikan permasalahan seorang wanita yang bersenandung sendiri karena ditinggal suaminya pergi berjihad. Saking peduli kepada rakyat dan negaranya, hingga ia pernah mengatakan bahwa kalau ada keledai terpeleset, maka itu tanggung jawabnya. Berikut kisah masuk Islamnya Umar. Suatu hari Umar terburu-buru keluar dari rumahnya. Raut wajahnya tampak garang dan tangan kanannya menggenggam sebilah pedang. Di tengah jalan dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah dari Bani Zahra. Dia memperhatikan muka Umar yang beringas sehingga meluncur pertanyaan dari mulutnya. "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku mau membunuh Muhammad," jawab Umar. Dia telah bertukar agama, mengacaukan aturan Quraisy dan telah memberi malu kepada agama kita dengan memaki-maki Tuhan-Tuhan Quraisy. Karena itu, aku hendak membunuhnya. Mendengar jawaban Umar yang penuh emosi itu, Nuaim berkata, "Bagaimana engkau akan bisa selamat dari Bani Hashim dan Bani Zahra kalau engkau membunuh Muhammad? Apa maksudmu? Apakah engkau juga sudah meninggalkan agama kita dan memeluk agama Muhammad?" kata Umar lagi. "Umar," jawab Nuaim, "maukah engkau kutunjukkan hal yang aneh? Ipar dan anak pamanmu, Said bin Zaid bin Amr, dan adikmu, Fatimah binti Hatam, sendiri sudah meninggalkan agama nenek moyang kita. Kurasa lebih baik jika engkau dapat mengurus saudaramu sendiri, wahai Umar." Setelah mendengar ucapan Nuaim, darah Umar bagai mendidih. Dia bergegas pergi ke tempat saudara perempuannya. Begitu sampai, Umar mendengar seperti ada suara orang mengaji. Di tempat adiknya itu memang ada Habab bin Art yang sedang mengajarkan mengaji kepada Fatimah dan suaminya. Mengetahui Umar yang datang, Habab bersembunyi.
Umar langsung menemui Fatimah dan suaminya. "Suara-suara bergumam apa yang kudengar tadi?" tanya Umar. "Cuma bicara-bicara saja," jawab Fatimah. "Rupa-rupanya engkau sudah meninggalkan agama nenek moyangmu?" tanya Umar lagi. Iparnya berkata, "Kebenaran itu bukan yang selama ini menjadi peganganmu, hai Umar." Ketika itu Umar sudah tidak dapat menahan diri lagi. Dia merenggut leher baju Said dan menghantamnya keras-keras. Fatimah datang bergegas menghalangi Umar yang akan memukul kembali suaminya. Melihat sikap Fatimah, Umar makin marah. Dia menampar wajah adiknya sampai biru lebam dan meneteskan darah. Dalam keadaan yang buruk ini, Fatimah berkata, "Memang kebenaran itu bukan yang selama ini menjadi peganganmu. Benar, kami telah memeluk Islam dan kami telah menyatakan keimanan kami kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekarang lakukanlah yang engkau inginkan, Islam tidak akan pernah pudar dari hati kami." Kata-kata Fatimah menimbulkan suatu pengaruh aneh pada pikiran Umar. Dia memandang adiknya dengan pandangan kasih sayang, dan ketika darah mengalir di wajah Fatimah, hatinya makin sedih. Dia sangat menyesal atas sikap kasarnya itu. Lalu dengan suara yang sudah melunak, dia meminta Fatimah untuk menunjukkan lembaran bacaan yang didengarnya sebelum masuk ke rumah tadi. Ketika melihat perubahan sikap Umar, Fatimah hendak memberikan lembaran bacaan ayat suci kepadanya. Akan tetapi dia merasa segan menyerahkannya karena Umar masih kotor. Dia lantas berkata, "Hai saudaraku, engkau masih dalam keadaan kotor, sedangkan ayat suci ini tidak boleh dipegang kecuali oleh orang-orang yang telah suci." Umar kemudian bangkit dan membersihkan dirinya dengan cara mandi. Setelah itu barulah Fatimah memberikan lembaran mushaf Al-Quran. Ayat-ayat suci itu dibaca oleh Umar dari ayat pertama surat Taha sampai pada firman Allah, "Aku ini Allah. Tiada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, kerjakan sholat untuk mengingatku." Quran Surat Taha 14. Ayat-ayat itu terasa sangat menyentuh hati nuraninya. Dia berkata seperti menggumam kepada dirinya sendiri, "Alangkah indah dan mulia bacaan ini." Mendengar kalimat Umar itu, Habab keluar dari tempat persembunyiannya, seraya berkata, "Beruntunglah engkau wahai Umar. Kuharapkan Allah telah mengabulkan doa Nabi Muhammad SAW yang menyatakan, 'Ya Allah, perkuatlah Islam ini dengan salah seorang yang engkau cintai, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, Abu Jahal.' Kini Allah telah memilihmu, hai Umar." Dari rumah Fatimah, kemudian Umar pergi menemui Rasulullah dan menyatakan keislamannya. Setelah masuk Islam, Umar usul kepada Rasulullah agar dakwah Islam ini dilakukan secara terang-terangan. "Mengapa kita menyembunyikan agama kita, sedangkan kita berada di atas jalan yang benar dan selain kita berada di atas jalan yang batil?" Rasulullah menjawab, "Golongan kita masih sangat sedikit, sedangkan engkau telah menyaksikan sendiri apa yang harus kami tanggung." Umar kemudian berkata, "Demi Allah yang mengutusmu dengan agama yang benar, sekarang tidak ada lagi tempat-tempat yang pernah mengingkarimu, melainkan engkau dapati tempat-tempat itu beriman kepadamu." Setelah itu Rasulullah keluar menuju Ka'bah bersama-sama kaum muslim dalam dua barisan. Satu barisan dipimpin Umar dan barisan lainnya dipimpin Hamzah. Demonstrasi yang dilakukan kaum muslim ini menggetarkan kaum musyrik dan mereka tidak berani mengganggunya.